Samsung seringkali mengedarkan dua versi dari seri flagshipnya. Ada yang memakai Exynos dan ada yang memakai Snapdragon. Kita di Indonesia selama ini memang sering dapat varian Exynos, dan kalau diperhatikan, nggak sedikit yang protes dengan alasan varian Snapdragon kalau diadu dari benchmark dan sebagainya memang lebih powerful dibandingkan varian Exynos. Samsung sadar akan hal ini dan mulai memperlihatkan tariknya kembali di Exynos 2100. Bahkan di tahun lalu ada berita yang mengejutkan, yaitu mereka akan memakai GPU dari AMD di Exynos 2200 yang akan dipakai di S22 series. Dan diklaim GPU-nya punya fitur kayak di konsol terkini seperti PlayStation 5. Saya sendiri sebagai entusias sangat excited dan penasaran dengan Exynos 2200 ini. Apalagi di Indonesia biasa kebagian yang Exynos. Nah, akhirnya S22 diluncurkan di Indonesia. Tentunya saya ikut pre-order dan barangnya akhirnya sampai ke tangan saya. Tapi ternyata S22 yang dirilis di Indonesia pakai Snapdragon. Jadi itu sebetulnya kita harus kecewa atau senang. Akhirnya Galaxy S series yang dibawa Samsung ke Indonesia adalah varian yang Snapdragon. Oke, langsung aja kita mulai dengan pembahasan chipsetnya. S22 series ini memakai Snapdragon 8 Gen 1 yang merupakan chipset paling powerful dari Qualcomm untuk saat ini. Di atas kertas, chipset ini memang impresif. Sebetulnya untuk penggunaan casual, pakai buat sosmed, chatting, browsing, baca berita, email, itu dari Exynos 990 yang 2 tahun lalu udah lancar dan nyaman sih menurut saya. Tapi memang S22 dengan Snapdragon 8 Gen 1 ini terasa lebih smooth performanya. Kapasitas RAM-nya 8GB. Untuk saat ini sih standar HP kelas menengah pun udah 8GB ya. Tapi sebetulnya menurut saya 8GB itu buat HP udah lumayan besar sih. Yang penting multitasking lancar dan smooth berkat tipe RAM LPDDR5 dan juga adanya fitur RAM+. Performa gaming di S22 ini juga lumayan bagus. Walau memang kelihatannya Samsung nggak terlalu memanfaatkan penuh potensi dari Snapdragon 8 Gen 1 ini. Misalnya main Genshin Impact di grafis tertingginya, bisa sih dapat sekitar 50-an FPS. Tapi pas scene yang lagi ramai, stabilnya di kisaran 45 FPS. Kalau mau performa lebih baik, bisa pindah ke grafis medium. Jadi ini kerasa nggak beda jauh dengan ROG Phone 3 yang memakai Snapdragon 865 Plus. Terus PUBG Mobile, frame rate ekstrim kali ini bisa set di grafis HDR, rata kanan ya. Ini improvement besar karena di S21 kemarin cuma bisa mentok di smooth ekstrim. Performa di settingan rata kanannya ini sih lumayan bagus, bisa dapat 60 fps. Tapi kalau saya perhatikan, dia masih suka turun ke kisaran 55 fps atau bahkan di bawah itu. Jadi kerasa kalah stabil dibanding ROG Phone 3. Terus saya juga menemukan bug. Di tengah game dia suka patah-patah, tapi bukan karena frame drop ya. Sepertinya ini karena adaptive motion smoothness layarnya yang suka turunin refresh rate. Pas saya ganti ke 60Hz, jadinya cukup normal lagi. PUBG New State tentu bisa set ke settingan rata kanan juga, dan performa jauh lebih stabil dibandingkan Exynos 2100. Tapi lagi-lagi suka turun ke kisaran 50 fps, jadi nggak sestabil di ROG Phone 3 yang memakai Snapdragon 865 Plus. Terus, saya juga menemukan masalah di layarnya yang jadi patah-patah. Kalian bisa lihat sendiri. Saya coba ganti refresh rate ke 60Hz lagi dan masalah itu hilang. Jadi ini ada bug ya, semoga aja bisa segera dibenerin. Yang bisa saya simpulkan sih, S22 ini buat gaming berat, tentu ada peningkatan yang signifikan dibanding S21. Jadi tentu penggunaan Snapdragon merupakan kabar baik bagi yang suka main game berat. Belum tentu juga kalau pakai Exynos 2200 sudah optimal, bisa nikmatin banyak game di high frame rate. Tapi memang kemampuan chip ini terlihat agak sedikit di throttling oleh Samsung ya. Memang kalau saya lihat, target market S-Series adalah yang mementingkan produktivitas dan pengguna casual. Tapi ya, apa salahnya performa gaming juga dimaksimalkan, biar para mobile gamers yang sebetulnya pengen pakai HP Samsung bisa beli HP ini. Dan konsumen yang beli HP ini karena mengira performa gamingnya bakal maksimal juga nggak kecewa. Ngomongin soal throttling, memang di Twitter lagi ramai masalah GOS. Buat entusias,
saya rasa akan kecewa. Tapi rasanya untuk pengguna casual nggak akan terlalu kerasa dampaknya sih. Tujuannya kalau saya lihat memang agar pemakaian daya baterai bisa dihemat lagi dan biar nggak overheat. Tapi katanya sih Samsung sadar banyak yang protes dan nanti akan kasih solusi lewat update software. Untuk desain kalau dilihat sekilas memang sepertinya nggak ada perubahan dibanding S21 kemarin. Karena memang masih punya garis desain yang mirip. Tapi sebetulnya kalau diperhatikan ada perubahan minor. Yang paling kerasa tuh pas dipegang. S22 varian termurah ini terasa lebih premium karena materialnya memakai kaca, bukan plastik lagi seperti di S21 kemarin. Frame kamera sekarang nggak nyatu dengan frame sampingnya. Terus bodi belakang juga lebih tegas atau rata. Kalau di S21 masih sedikit melengkung. Ya sebetulnya bodi yang rata seperti ini kalau digenggam tuh kerasa lebih tajam. Masih lebih nyaman kalau melengkung sih. Ya mirip-mirip dikit lah sama kayak pegang iPhone 13. Tapi jelas desain seperti ini untuk sekarang kerasa lebih refreshing. Saya juga nggak nyesel ngambil warna green ini. Selain ini warna signature, pas lihat sendiri memang kelihatan bagus dan mewah. Kalau layar nggak ada yang berubah dari S21 kemarin. Panelnya juga sama persis. Dan harus saya akui, layar S22 ini adalah salah satu layar HP terbaik yang pernah saya coba. Oh ya, buat yang suka HP compact, S22 sangat cocok buat kalian. Dia nggak sekecil iPhone mini, tapi masih enak dioperasikan dengan satu tangan. Untuk tampilan, HP ini memakai One UI terbaru yang sudah berbasis Android 12. Secara tampilan sih belum banyak berubah. Saya suka dengan tampilan widget kalender bawaan yang baru. Terus, Samsung membawa fitur dari material U-nya Google Pixel ke sini. Jadi dia bisa menyesuaikan color palette berdasarkan warna dari wallpaper yang kita set. Salah satu kabar baik adalah kini device flagship Samsung dijanjikan dapat update Android minimal 4 kali. Langkah yang semakin bagus ya. Semoga kedepannya bisa sepanjang iPhone. Oke, wait. Gue emang seneng Samsung kali ini kasih update 4 tahun ya sekarang ya. Iya, 4 tahun. Tapi ada hal yang jadi concern gue sih. Iya, masalah HP-nya rusak setelah update software gitu. Betul, kan gue udah ceritain sebelumnya. Ya. Ada 2 yang gue ingat temen gue. Baru sekitar tahun lalu lah di HP mid-range-nya. Jadi HP-nya rusak. Terus gue tanya, itu habis update ya? Iya, dia bilang. Nah itu jadi jadinya sama kayak punya temen gue sebelumnya. Habis update juga. Jadi nggak mau nyala HP-nya. Oh, nyala, mati. Nyala, mati. Dan pas bawa ke service center, dibilang harus ganti ini, harus ganti mesin kalau nggak salah ya. Ternyata kejadian juga di temen lo. Ya, jadi gue total hitung-hitung ada 5 orang temen gue. 5 malah. 5 orang flagship semua. Flagship semua. Campuran antara Note sama S ya. Yang satu iris scanner habis update tiba-tiba nggak menyala. Habis itu ada Note 9, bininya temen gue Note 9, habis update layar kuning. Ada lagi satu lagi S10i bininya juga ya. Habis update layar kuning, overheat. Nah, tadi dia mau beli Z Flip. Terus gue sebetulnya mau rekomen S22 juga, cuman habis itu kejadian ini terus dia udah males sama Samsung gitu. Akhirnya besokannya kayak box. Dia mau bawa ke dia udah males centernya. Kalau dia kayak gitu udah males, dia besokannya suka iBox beli iPhone 13 Pro. Kemarin ada lagi temen gue S20 yang kita PO bareng sebetulnya di MOI. Bininya dia beliin buat bininya. Habis update layarnya hijau. Layarnya hijau. Iya. Tapi terus sering panas. Ya, bukan mati total ya Pak. Bukan. Sering panas. Terus ini barusan hari ini ya. Nah itu tadi gue liat DM-nya. Iya. Hari ini temen gue DM di IG. Itu temen lo ya. Iya. S21 Ultra habis update rusak gitu loh. Rusak. Iya. Nggak mau nyala. Habis itu dibawa ke service center dia. Kita nggak tahu ya secara pasti itu bener-bener gara-gara update apa bukan. Tapi kan ini kejadiannya udah beberapa nih. Mungkin mereka punya catatan kali ya yang udah kena seperti itu ada berapa banyak. Iya. Sebetulnya gue udah dengar masalah ini udah cukup lama. Cuman kok semakin kesini semakin dekat ke circle kita gitu. Semakin dia kena yang temen gue kena iya. Gitu ya. Yang bahkan yang gue rekomen berapa itu kena juga. Jadi kan gue juga merasa nggak enak gitu. Kita pikir mungkin defect kali ya atau apa sebutannya gitu ya. Terus saran gue sih buat kalian yang pakai Samsung, kalau bisa pas update nanti di service center aja atau Samsung Store. Nah, itu jadi kalau rusak kalian bisa salahin mereka gitu. Gue bilang ke temen gue habis kalau udah bener, nanti kalau ada update apa-apa bawa aja ke service center ya update. Iya, jadi concern aja maksudnya. Semoga Samsung bisa benerin hal inilah gitu. Maksudnya kalaupun terjadi masalah karena update, tanggapan mereka jangan sampai konsumen yang dirugikan gitu. Ada solusi dari mereka yang enak, kita enak juga rekomendasinya gitu kan. Iya.
Memang gue mau rekomen S20 itu ke teman-teman gue, cuman kan kalau kayak gini kan nggak enak nanti ke depannya ada kenapa-napa HP-nya. Iya, padahal HP-nya bagus banget. Iya, gue sendiri bakal pakai terus nih S20 itu. Iya. Kamera belakang S20 itu memakai setup triple kamera dan kali ini ada perubahan. Sekarang ada kamera tele 3 kali optical zoom. Terus ada upgrade di kamera utamanya yang sekarang beresolusi 50 megapiksel. Ukuran sensor dan pikselnya sedikit lebih besar dibanding pendahulunya. Yang saya suka dari sensor GN5 ini adalah dia sudah ditanamkan dual pixel autofocus yang dulu sempat populer karena autofocusnya cepet banget dan masih bisa diandalkan di kondisi low light. Selama ini tuh di sensor 48 megapiksel ke atas yang ada pixel binningnya, autofocusnya tuh balik pakai PDAF biasa, belum pakai 2 pixel seperti di sensor ini. Kalau untuk mode kamera, saya lihat masih mirip dengan S21 kemarin. Ada mode Pro dengan pengaturan yang sangat lengkap, dan mode Pro ini juga ada untuk perekaman video. Dan di sini kita juga bisa ambil suara melalui mic eksternal seperti Galaxy Buds juga. Hasil fotonya gimana? Ya di mata saya sih overall bagus. Kamera di HP belasan juta sih nggak perlu dibahas terlalu detail ya. Kamera ultrawide-nya tajam, dynamic range juga lebar. Samsung dari dulu memang nggak nanggung kalau kasih kamera ultrawide. Yang saya suka, karakter warnanya itu konsisten dengan kamera lainnya. Kamera utamanya juga nggak perlu dibahas terlalu detail. Hasilnya sudah pasti tajam, detail juga tertangkap dengan baik. Dynamic range udah pasti lebar. Bagian terang dan gelap terlihat dengan jelas. Karakter warna cukup vivid, jadi saturasi sedikit tinggi, nggak terlalu natural, tapi memanjakan mata. Kalau saya perhatikan, kontrasnya di set cukup tinggi juga oleh Samsung. Kamera tele di 3 kali zoomnya juga tajam. Ada digital zoom juga hingga 30 kali. Yang saya cukup kaget sih pas iseng ambil 10 kali zoomnya. Masih bisa terlihat nggak terlalu pecah ya. Ketajamannya masih lumayan. Memang computational photography itu lama-lama semakin canggih ya. Yang saya suka sih dia ada fitur adaptive pixel. Jadi dari dulu sebetulnya saya bingung. Buat apa sih vendor bikin sensor resolusi besar kayak 48 megapiksel tapi pada akhirnya ada pixel binning juga dengan output 12 megapiksel. Kenapa nggak langsung sensor besar tapi resolusi tetap 12 megapiksel? Kayak di S21 atau di iPhone 13 series lah. Nah, sekarang baru kelihatan manfaatnya nih. Lewat adaptive pixel ini, dia akan mengambil 2 foto sekaligus. Yang pure di 50 megapikselnya plus dengan binning di 12 megapiksel dan akan diproses menjadi 1 foto. Dengan begitu kita dapat manfaat dari keduanya sekaligus. Detail bisa bagus, dynamic range bisa lebar, low light bisa terang, plus dapat foto yang sangat tajam juga. Ini berkat software yang semakin canggih ya. Tentunya ada mode portrait, bisa pilih menggunakan 1 kali atau 3 kali zoom. Hasil foto portretnya juga bagus banget. Saya yang pakai Vivo X60 Pro aja lagi tergoda banget untuk pindah ke HP ini. Foto portrait di malam hari juga masih terlihat bagus ya. Nggak hanya foto portretnya, foto ultrawide dan kamera utamanya juga terlihat masih bagus di malam hari. Ini berkat sensornya yang besar juga. Kalau untuk perekaman video di mata saya bagus dan tajam. Kamera utamanya bisa rekam hingga 8K 24 fps, walaupun saya sih nggak pernah pakai ya. Bisa rekam 4K juga hingga 60 fps. Ini termasuk kamera ultrawide-nya, jadi bisa tajam dan smooth. Tapi apakah perekaman videonya bisa sebagus iPhone 13? Tahu sendiri kan iPhone itu digadang-gadang punya perekaman video paling bagus di antara semua smartphone lah. Nanti saya bikin perbandingannya aja ya di video lain. Oh ya, selain itu dia ada fitur video bokeh juga dengan pilihan 4 macam filter. Baterainya berkapasitas 3700 mAh. Di mata saya sih ini cukup kecil. Pas saya beli, saya takut bakalan boros sebenarnya. Tapi kenyataannya nggak semenakutkan itu. Dengan pemakaian normal saya untuk urusan kerjaan, teleponan, meeting, sosmed, dan sesekali YouTube ternyata masih oke lah. Pemakaian saya pas bawa keluar rumah dan mengandalkan mobile data, biasa di sore hari saya cek masih tersisa 30%. Mungkin kalau kalian termasuk intens dalam menggunakan smartphone, pasti bakal lebih boros dari ini. Nah, untuk charger dia support super fast charging 25 watt. Kesimpulannya cukup simpel sih. Intinya saya demen memakai S22 ini. Kalau dibandingin sama S21 juga terasa ada upgrade. Dengan harga launching yang lebih murah 1 juta, ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan. Pertama, bodinya sekarang sudah memakai kaca. Terus dapat upgrade kamera dan tentunya chipset juga. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kita harus kecewa apa senang nih kebagian S series varian Snapdragon?
Jadi, walau ada catatan seperti yang saya sebutkan tadi, saya sih masih oke-oke aja dengan varian Snapdragon ini. Sebetulnya saya penasaran dengan kolaborasi antara Exynos dan AMD. Tapi bisa aja sih, belum tentu bagus dan sudah optimal. Kalau Snapdragon kan biasanya udah terjamin optimalisasinya. Paling dari Samsungnya aja nih yang harus benerin hal-hal yang tadi saya sebutkan.